Baik teman-teman, di sini saya sudah bersama salah satu tokoh inspiratif terkenal di bidang kepenulisan, yang tepatnya di bidang sastra. Beliau ini sudah menulis berbagai macam buku, puisi, novel, yang karyanya sudah mencapai sampai 23 karya. Dan beliau ini juga mendirikan berbagai macam komunitas penulisan. Inilah Bapak Yudi Deha. Bagaimana Pak kabarnya? Baik. Baik. Kamu gimana? Baik Pak. Gimana aktivitas kesehariannya, baik-baik aja Pak? Ya, di rumah saja. Karena kan menulis ya. Kecuali kalau pas ada acara baru keluar ya, pertemuan atau bikin buku. Saya mau menanyakan, kenapa kok Bapaknya itu suka nulis gitu? Apa gitu latar belakang Bapaknya biar latar belakang Bapaknya kenapa suka nulis? Kalau sebabnya sih saya nggak tahu persis ya. Tapi kalau misalnya orang Jawa itu kan biasanya menghubungkan ya. Jadi kemungkinan karena waktu kecil dulu nggak suka, nggak pandai gaul mungkin ya, karena terus lalu nggak juga sering ngomong sama orang karena waktu kecil pengalamannya sakit kulit gitu. Jadi bukan sakit kulit ya, waktu lahir saya nggak punya kulit. Jadi kalau bayinya itu kalau dikasih kain gitu kelihatan. Jadi saya nggak dikasih pakaian, tapi dikasih pisang, daun pisang itu biar nggak kelihatan. Kalau jadah itu kan nggak kelihatan. Ini ya itu sampai sekitar lulus SMP masih. Jadi ini ada perasaan mungkin minder dengan orang, lalu ya mikir lebih banyak sendiri, mungkin karena itu. Jadi makanya lebih bicara pada dirinya sendiri lalu menulis. Tetapi seiring kesini kan kemungkinan karena saya meyakini setiap orang itu mempunyai tujuan luhur, tujuan baik lah. Kalau orang kaya, orang punya pejabat atau apa itu, kalau punya tujuan baik kan tinggal ngomong ya. Kalau kita orang biasa itu tetap bisa, yaitu mungkin lewat tulisan salah satunya. Dari kecil udah suka membaca Pak? Kalau membacanya dari kecil, dari maksudnya katakanlah SMP lah gitu. Jadi dari kecil itu udah punya buku buat dibaca banyak. Iya, tapi belum nulis. Suka baca. Mungkin karena sering sendiri gitu, pengalamannya waktu kecil. Mulai suka nulisnya? Nah, begini, orang sering salah ya. Dikirain saya juga menulis itu dari muda gitu. Padahal enggak. Saya menikah baru menulis. Jadi orang belum banyak yang tahu. Tapi begitu mulai menulis kayak sprint gitu, agak nulis terus gitu. Ada inspirasinya terus itu? Mungkin karena sering baca. Dulu waktu SMP di Sragen, SMA-nya di Jogja, lalu banyak membaca, terus karena orang-orang yang diketahui kita itu kan membaca itu kan seperti amunisi kita, mengisi dengan wawasan, dengan apapun ilmu atau apa, sehingga ketika kita menulis, sepertinya kita membaca itu sudah menyicil atau istilahnya sudah menyicil riset. Kalau menulis kan butuh riset. Kalau misalnya contohnya nih, ada dua penulis, yang satunya punya mobil, yang satunya tidak punya mobil, lalu menuliskan tentang adegan macet mobil. Nah, yang tidak punya mobil dia belajar 2 kali, belajar tentang mobilnya, lalu menuliskan. Kalau yang punya mobil saya yakin sudah biasa tahu, tinggal menuliskan gitu. Nah ini, kalau ibaratnya membaca itu. Membaca itu, novel saya yang pertama itu kan judulnya Komodo Inset. Itu tentang
peristiwa yang di Pulau Komodo waktu itu saya belum pernah naik pesawat, belum pernah. Bahkan saya sudah menulis tentang Pulau Komodo. Nah, tahunya dia membaca itu. Memenangi lomba novel di Grasindo Gramedia. Kalau dari Instagram kan saya lihat namanya Bapak kan Budi TH. Nah itu nama asli atau gimana Pak? Bukan. Oh, bukan. Nama aslinya panjang. Nah, alasannya juga biar singkat aja. Biar singkat, biar kan seperti Jadi nama pena ya? Atau gimana? tapi ada nama Yudinya. Tetap ada Yudinya juga. Kalau nama aslinya siapa Pak? Theophilus Yudi Setiawan. Panjang ya. Ya, Bapaknya lahir di mana Pak? di Sragen. Di Sragen. Terus gimana sih cerita Bapak memulai karir sebagai penulis hingga bisa menerbitkan banyak buku gitu Pak? Ya itu tadi, ketika habit kebiasaan menulis sudah ada, lalu karya-karyanya sudah banyak gitu, lalu ada tadi menyebutkan 23 ya. Sebenarnya ada satu lagi tambahan, yaitu kumpulan cerita Jawa itu cerkak, hasilnya 24. Nah 24 ini 11 kumpulan cerita, terus yang 7 itu novel, yang 6 itu buku puisi. Nah kalau yang kumcer ini karena mulai cerpen kumpulannya jumlahnya banyak, lalu ada keinginan untuk menerbitkan. Nah, menerbitkan ini biasanya dibagi-bagi temanya apa, misalnya temanya sosial, politik atau apa. Itu pertama kali nerbitin langsung dapat penerbitnya atau gimana? Pertama kali ya itu tadi ikut lomba, itu novel pertama, kemudian saya. Terus ngalir terus, bikin karya terus Pak? Ya, orang mungkin mikirnya ide itu setelah datang. Sebenarnya ide itu kita cari. Yang orang-orang pengertian orang itu kayak wangsit gitu loh, kayak wahyu. Sebenarnya enggak. Jadi menulis itu mencari. Gitu. Kalau misalnya kamu kalau tidak mencari aku kan nggak ketemu. Iya. Ya, nah itu. Seperti halnya ide, aku pengen menulis apa, terus mencari gitu. Nah, mencari ini belajar membaca, atau apa istilahnya membaca. Aku contohnya begini, aku pernah menulis tentang ada sebuah kompetisi, itu temanya itu menulis cerpen, temanya itu bangga dengan Indonesia. Lalu aku pengennya menulis yang tidak biasa. Kalau orang Indonesia bangga Indonesia itu kan biasa kan, iya, justru seharusnya kan. Nah ini enggak, aku yang pengen tidak biasa itu, bukan orang Indonesia tapi bangga Indonesia. Terus aku melajari, adakah kisah seperti itu gitu. Aku melajari, lalu dulu pada tahun sekitar 70-an itu ada kisah manusia galang atau manusia perahu gitu. Itu orang-orang Vietnam lari mencari suaka politik perlindungan karena di dalam negerinya dan geger. Itu yang saya pelajari. Lalu aku menciptakan sebuah cerpen judulnya Tanah Letong, yaitu pelarian yang mampir ke Indonesia, yaitu di Kepulauan Natuna. Nah, kalau saya tidak mempelajari itu kisah pelarian Vietnam terus Kepulauan Natuna, nah, di dalam Kepulauan Natuna itu ada letung, tanah letung, makanya sulit tanah letung. Nah, kalau ibaratnya saya kan nggak mungkin tiba-tiba dapat ide gitu atau wahyu, karena aku harus contohnya misalnya Tina pengen menulis tentang bayi gitu, padahal belum punya bayi, ya kan? Terus juga mungkin sudah tidak punya adik bayi juga, kita kan mempelajari juga, sehingga ketika mempelajari itu nanti
muncul ide baru. Aslinya ide itu bukan ditunggu tetapi dicari. Makanya ketika selesai membuat ini, aku pun ingin menulis apa. Lanjut pertanyaan selanjutnya, gimana sih asal mula Bapak bisa mendirikan itu kayak terus saja nulis tuh yang di Instagram itu Pak? Komunitasnya. Dan perjalanan menjadi redaktur di nominal. Iya. Itu awalnya gimana gitu? Aku jawab ini dulu yang lebih duluan ya. Iya. Yang pertama adalah Kamar Kata. Komunitas Kamar Kata itu komunitas bukan online. Jadi kalau misalnya Tina terus bisa pengen misalnya bisa gabung karena ketemuannya langsung. Itu tahun 2017. Keinginan saya membentuk komunitas terus hanya apa? Pemikiran sederhana. Saya mikir pasti di antara teman-teman muda itu ada yang pengen lah menulis atau pengen jadi penulis atau setidaknya belajar menulis. Saya yakin itu, lalu aku buat itu. Nah, seiring perkembangannya Kamar Kata dari 2017 itu akhirnya kan dikenal karena karyanya di mana-mana akhirnya dikenal. Nah, ada orang-orang menghubungi saya lewat DM, lewat pokoknya online gitu. Terus biasanya saya tanya, rumah kamu mana? Saya rumahnya Kalimantan, loh, ternyata jauh. Rumah saya Bogor, rumah saya Jakarta. Dikirain Kamar Kata itu ya deket-deket aja gitu. Ternyata jauh, ya berarti nggak bisa. Lalu muncullah saya, oke berarti saya diuji-uji atau disarankan untuk yang membuka online. Nah, waktu itu saya masih pikir-pikir karena online itu kan butuh modal ya, karena ada kuota, terus harus ada juga direncanakan dengan baik. Lalu kesini karena yang menginginkan banyak, lalu saya mulai pikirkan, lalu muncullah terus saja tulis itu yang online. Dimanapun di Indonesia, bahkan di luar negeri ada yang ikut di awal. Nah itu setelah ikut kelas itu kan terus menjadi komunitas. Jadi bukan. Jadi setelah ikut terus alumni itu komunitas CST itu. Nah kalau masalah nominal ide karya itu awalnya dari ide.id. Nah, saya punya 2 web. Biar saya bayarnya itu tidak 2, lalu saya gabung nominal ide karya. Itu untuk media sastra untuk menampung karya-karya teman-teman seluruh Indonesia lah, gitu, karena online. Jadi siapa saja boleh? Siapa saja boleh, tentu saja harus lulus kurasi ya. Karena selama ini yang masuk ke email itu biasanya minimal itu contohnya 50 saya mengoreksi setiap pekannya. Dia harus bersaing gitu. Memang siapapun boleh tapi harus tetap kurasi. Tentu kurasinya maksudnya tidak sistem antri ya. Maksudnya ini antri ini ya biar orang teman-teman penulis itu juga belajar atau berusaha lebih baik lagi, sehingga ketika belum dimuat dia akan tahu, dia akan mempelajari bagaimana kok enggak atau setidaknya membaca karya-karya yang ditayangkan. Terus Kamar Kata ya itu masih kumpul itu nggak? masih berjalan. Masih berjalan? Iya masih, setiap pekan sekali dari Jumat malam. Dari Jumat malam di sini, makanya di sini sebenarnya markas Kamar Kata. Ya, sebenarnya ini garasi lah. Bermanfaat. Nah, dari anggotanya Pak itu berbagai kayak ada yang universitas, terus ada yang mahasiswa, ada yang S2, ada yang S3, ada yang SMA, ada yang SMP, semua macam-macam. Boleh semua. Dan tidak mengikat. Dalam arti tidak mengikat itu
datang boleh duluan, pulang boleh datang boleh duluan, boleh belakangan, pulang juga boleh duluan, boleh belakangan. Jadi setiap pekan itu misalnya Tina bawa karya, terus di grup itu kan di absen, bukan untuk mencari siapa yang nggak datang, tapi misalnya ternyata yang ngisi daftar hadir 7 orang. Nah, Tina harus fotokopi karya itu 7. Gunanya hanya untuk mengetahui jumlah. Bukan seperti di sekolah ya, kalau ini enggak hadir, tidak. Jadi, bahkan kalau misalnya Tina datang, bawa karya, terus teman-teman aku nanti jam 9 harus pulang itu, biasanya kamu harus duluan dibahas. Nah, gitu. Jadi, datang boleh belakangan, pulang boleh duluan, terserah lah. Dan ada lagi urusan keluarga dan urusan pribadi lebih penting dari komunitas. Biasanya kebalikan kan? Kalau di sini urusan keluarga dan pribadi lebih penting dari komunitas. Terus, Pak, adakah buku yang Bapak sukai dari karya Bapak sendiri? Yang paling gitu, atau semuanya suka gitu? banyak. Dan tantangannya itu apakah lebih besar atau enggak? Tantangan buat karyanya tuh gimana? 24 itu ya, dari 24 Yang paling itu. disukai, yang paling favorit. Sebenarnya sulit sih untuk, karena begini, nanti tetap saya jawab, tapi kenapa saya harus menjawab sulit dulu itu karena usahanya itu kan berbeda-beda, kesulitannya juga berbeda-beda. Misalnya mungkin saya jawab, kalau yang kumcer, karena ada 3 jenis nih, kan kalau dibandingkan kan nggak fair juga. Kalau yang kumcer itu mungkin saya ini sejarah nyeri. Judulnya ada yang sejarah nyeri itu. Kalau novel mungkin yang cap, yang cap. Cap itu tentang kasus tentang tokoh Gerwani. Sejarah nyeri itu cerpen-cerpen yang ada di buku itu judulnya pakai sejarah semua. Sejarah bibir, sejarah sabun, sejarah gitu. Langsung aja ya, buat penutup itu Bapaknya mau menyampaikan apa kepada para penonton yang Motivasi ya motivasi atau apa kata-kata gitu. Closing statement. Iya, bahasa kerennya gitu. Ya, untuk terkhusus masalah menulis itu, kalau kamu suka gitu, kalau kamu suka menulis biasanya seberat apapun itu biasanya enggak. Makanya ketika saya ditanya apa beratnya atau maksudnya apa susahnya, suka dukanya itu apa gitu, saya bilang kalau kamu sudah menyukai dulu mungkin dukanya nggak ada. Maksudnya dukanya itu bisa kamu jalani dengan bisa. Jadi tapi terkhusus masalah menulis ya, tapi kalau masalah apapun itu ya bisa berguna sih bagi. Biasanya suka duluan. Iya, bisa semua. Kamu harus suka. Karena ketika suka itu kan menjadi ringan gitu. Seperti halnya kalau belum bisa menjanjikan itu, tapi kalau kamu suka dulu. Soalnya di nulis saya juga tidak buru-buru menjanjikan bahwa menulis itu sesuatu yang serba keren, enggak. Menulis ya banyak dukanya sebenarnya, karena untuk membuat sulit, untuk ditayangkan sulit, untuk diterima penerbit sulit. Jadi lebih banyak tantangannya malah. Tapi kalau kamu suka,
pasti akan menjadi keringat. Terus gini, terus kenapa menulis gitu? Nah, masalahnya menulis itu menurut saya itu lebih dari kerjaan. Kalau saya hanya untuk mencari uang gitu aja, saya ngumpul ke rosok aja dapat uang. Pokoknya bisa lah, masa nggak bisa cari uang ya, gitu. Tapi kalau menulis belum tentu bisa. Lebih dari itu. Ya, mungkin lebih dari ada sebuah nilai-nilai yang lebih dari uang. Itu yang mungkin berguna bagi teman-teman yang mengawali kesukaan menulis. Terus statement lagi mungkin kata-kata quote-nya, salah mengerti itu biasa. Salah mengerti itu biasa, salah paham biasa. Misalnya Tina sama aku salah paham itu biasa. Salah mengerti itu biasa. Terus yang menjadi masalah itu ketika tidak pernah mau mengerti dalam segala hal. Baik, terima kasih. Baik dari saya mengucapkan terima kasih. Semoga menginspirasi para penonton ya. Dadah. Dadah.